Kepada Pak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Anda sudah melaporkan saya, sudah menuduh saya dengan delik aduan, pencemaran nama baik dan fitnah. Apalagi Anda bersengaja untuk menggunakan pasal yang besar untuk dengan maksud untuk menjerumuskan saya dalam kubangan penjara 8 tahun sampai 12 tahun, maka saya sampaikan, saya berani untuk hadir pada sidang. Maka Anda harus berani hadir juga pada sidang. Karena mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dengan terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma. Sementara kalau Dr. Roy Suryo ini sekarang dia sedang bertarung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan gugatan pra peradilan terhadap penangkapannya oleh Polda Metro Jaya. Tetapi Dr. Roy Suryo juga dipastikan juga akan segera bergabung untuk menjalani proses pengadilan yang sama. Persidangan kali ini dipastikan akan menyedot perhatian publik dalam dan luar negeri. Para pendukung Dr. Tifa dari berbagai daerah itu diperkirakan akan hadir memberikan dukungan. Sementara bagi Anda yang tidak bisa hadir, itu bisa menyaksikan melalui siaran langsung yang disiarkan sejumlah stasiun televisi dan kanal-kanal di media sosial. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa persidangan ini bisa disiarkan secara live kecuali nanti pada pemeriksaan para saksi ya, karena memang di antara satu saksi dengan saksi yang lainnya itu tidak boleh mengetahui apa yang jadi kesaksian dari saksi sebelumnya. Yang paling ditunggu publik itu saya kira adalah apakah Joko Widodo sebagai pelapor itu akan hadir sebagaimana janjinya, atau seperti beberapa persidangan sebelumnya Jokowi kembali mencari-cari alasan, mencari dalih untuk tidak hadir. Apalagi kasusnya ini kan adalah fitnah dan pencemaran nama baik serta juga undang-undang ITE. Jadi dia bisa beralasan untuk tidak hadir dan hanya mewakilkan kepada para pengacaranya. Dr. Tifa sendiri tampaknya sudah tidak sabar untuk bertemu dan berkonfrontasi langsung dengan Joko Widodo di ruang sidang. Sebuah momen yang tampak sekali dari berbagai persidangan di beberapa pengadilan negeri di Solo, di Jakarta, di UGM dan lain-lainnya. Jokowi itu menghindari. Dalam sebuah talk show di TV One, Dr. Tifa menyampaikan tantangan langsung kepada Joko Widodo untuk hadir di persidangan, dan tantangannya tersebut kemudian dia unggah kembali di akun X-nya hari Rabu 1 Juli kemarin ya. Dia men-tweet begini, pesan straightforward kepada Pak Joko Widodo. Pesan ini untuk Pak Joko Widodo yang tidak pernah berkacamata, tidak pernah berkumis, dan rambut selalu belah pinggir. Kalimat satire ini tampaknya sengaja ditujukan kepada Joko Widodo bahwa Dr. Tifa seperti banyak orang lainnya itu tidak mempercayai ijazah Jokowi yang selama ini diklaim ya itu ijazah aslinya, karena wajahnya dari ijazah asli yang diklaim punya Jokowi itu wajahnya sangat berbeda dengan Joko Widodo yang sekarang ini. Joko Widodo sendiri ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya hari Jumat 19 Juni lalu, seperti biasa menjawab secara normatif. Dia menyatakan akan mengikuti proses hukum dan kembali menyatakan dia akan hadir pengadilan. Sebuah pernyataan yang disambut secara sinis dan skeptis oleh publik, karena ya ini memang bukan pertama kalinya dia menyampaikan hal semacam itu, berulang kali menyampaikan pernyataan tersebut tapi tidak pernah dia jalanin gitu ya. Dan kiri belok kanan lah kalau netizen menyebutnya ya. Kalau kita mengamati perkembangan terakhir, Joko Widodo dan pendukungnya itu sekarang ini tidak dalam posisi penuh percaya diri seperti biasanya. Bahkan mereka itu marah-marah dan jengkel kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini memang menunjukkan ada perubahan yang cukup serius, atau kalau tidak perubahan ada pergeseran lah dalam posisi Joko Widodo yang selama ini diyakini masih sangat powerful dan bisa mengendalikan aparat penegak hukum. Saat penyidik Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa, beliau sekali disambut sukacita oleh para pendukung Jokowi. Banyak yang menyimpulkan bahwa Joko Widodo itu memang masih sangat perkasa, dan saya kira itu juga yang diyakini oleh para pendukungnya. Sebuah kesimpulan yang tidak terlalu salah dan juga tidak berlebihan, apalagi mengingat Roy maupun Tifa itu kan sangat kooperatif ya. Mengapa harus dilakukan penangkapan yang cukup dramatis? Bukankah cukup dipanggil gitu dan diberitahu bahwa mereka akan dilimpahkan atau tahap 2-nya di pelimpahan tahap 2 Kejaksaan Negeri gitu. Makanya mereka dipanggil saja untuk datang, dan itu selama ini kan setiap kali mereka diwajibkan lapor mereka juga datang. Kalau mereka nggak datang juga mereka yang beritahu apa alasannya begitu. Nah ini kan ditangkapnya ketika Dr. Tifa sedang bersiap-siap mau ujian pertama untuk tahap pertama untuk doktornya di Fakultas Kedokteran UI, dan Roy Suryo itu masih ada di kamar tidur gitu ya. Ketika itu dia baru pulang dini hari setelah perjalanan dari Bandung. Namun ketika polisi sudah menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa yang kemudian mendapat reaksi yang
sangat keras dari dari publik, dari rakyat, kan kemudian keduanya itu diputuskan dirawat di rumah sakit Polri Kramat Jati. Saya sendiri pada waktu itu menyampaikan bahwa ini pasti ada tarik menarik di kalangan elit politik ya, antara kubu Joko Widodo dengan kubu pemerintahan Prabowo. Bagi pemerintahan Prabowo, penangkapan Roy dan Tifa, apalagi kalau kemudian diikuti dengan penahanan, jelas sangat merugikan citra pemerintahan. Sebuah situasi yang sangat tidak mereka inginkan ketika pemerintah sedang menghadapi krisis anggaran dan perlu dukungan publik. Posisi Joko Widodo itu kita lihat tampak melemah ketika polisi gagal memindahkan secara paksa Roy Suryo dan Dr. Tifa ke rumah tahanan Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Dramanya ini berlanjut ketika penyidik Polda Metro Jaya itu melimpahkan ke kejaksaan. Ternyata kejaksaan memutuskan tidak menahan keduanya. Jelas ini merupakan pukulan telak bagi Joko Widodo dan para pendukungnya. Ini semacam plot twist karena semula mereka berharap penangkapan dan kemudian diikuti penahanan Roy dan Tifa ini jadi semacam kado istimewa ulang tahun Joko Widodo ke-65 yang jatuh pada hari Ahad tanggal 21 Juni lalu. Ternyata kemudian berantakan karena polisi tidak sempat bahkan menahannya. Ya menahannya nggak pernah, mereka nggak sampai bermalam di tahanan Polda Metro Jaya. Kemudian ketika diserahkan kepada kejaksaan, kejaksaan juga memutuskan tidak menahan. Artinya Dr. Tifa dan nantinya Roy Suryo itu mereka tidak datang ke pengadilan sebagai tahanan yang harus mengenakan borgol dan dibawa pakai mobil tahanan. Yang mereka datang sebagai orang bebas ke pengadilan gitu, dan saya kira nanti pasti akan sangat ramai ini diarak-arak dikawal oleh para pendukungnya. Situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi Joko Widodo dan para pendukungnya ketika menghadapi persidangan. Apalagi kejaksaan juga memastikan bahwa dakwaan terhadap keduanya itu hanya berasal dari laporan Joko Widodo. Padahal sebelumnya kan penyidik Polda Metro Jaya selain memproses laporan Joko Widodo, mereka juga memproses laporan dari 3 orang pendukung Jokowi yang oleh para netizen disebut sebagai Ternak Mulyono. Jadi ya proses persidangan kali ini malah berbalik menjadi tekanan bagi Joko Widodo dan para pendukungnya. Publik itu sekarang justru menunggu-nunggu kehadiran Joko Widodo ke persidangan seperti yang ditantang oleh Dr. Tifa, dan Jokowi tentu harus menunjukkan ijazahnya seperti yang selama ini dituntut oleh para penentangnya. Apakah berani Joko Widodo menanggapi tantangan itu? Selama ini banyak pakar hukum termasuk tentu saja para pengacara keduanya menyatakan Roy dan Tifa itu tidak boleh disidangkan apalagi dihukum karena sampai sekarang soal keaslian ijazah Joko Widodo belum pernah dibuktikan. Masuk akal ya, mereka kan menyatakan menduga hasil penelitiannya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Maka karena itu mereka menuntut Jokowi untuk membuktikannya. Alih-alih membuktikannya di pengadilan malah kemudian dilaporkan ke polisi. Dalam barisan ini yang meyakini bahwa harusnya ijazah itu ditunjukkan dulu termasuk mantan Menko Polhukam yang juga seorang profesor hukum Mahfud MD. Dalam persidangan ini seharusnya hakim itu bisa menghadirkan Joko Widodo dan dia diharapkan menunjukkan ijazahnya untuk diuji keasliannya. Kalau Pak Jokowi tidak berkenan hadir bagaimana Pak? Tidak ingin hadir di sidang? Ya berarti tidak ada Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Teman-teman, jagat media sosial dan panggung hukum nasional kembali diguncang oleh persidangan yang sangat menyedot perhatian publik. Baik dalam maupun luar negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tengah menggelar sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dengan terdakwa Dr. Tifa, yang sementara itu Dr. Roy Suryo juga menjalani proses hukum yang tak kalah menyita perhatian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di satu sisi, Dr. Tifa menyampaikan pesan tegas dan tantangan langsung kepada mantan Presiden Joko Widodo untuk hadir dan konfirmasi di ruang sidang. Dr. Tifa menegaskan bahwa karena dirinya dituduh dengan pasal pencemaran nama baik dan ITE yang mengancam hukuman berat, maka pihak melapor pun harus berani hadir secara langsung, membuktikan kebenaran di depan hakim, bukan sekadar diwakilkan oleh tim kuasa hukum. Namun, ada hal menarik yang dipandang publik sebagai sebuah plot twist dalam perkara ini. Keputusan Kejaksaan Negeri untuk tidak menahkan Dr. Tifa dan Roy Suryo menjadi sorotan tajam. Langkah ini mengejutkan banyak pihak karena semula diprediksi keduanya akan langsung ditahan. Penilaian publik pun berkembang menduga adanya pengserang konstelasi di publik atau pengaruh elektoral di tingkat atas. Kehadiran Dr. Tifa dan Roy Suryo ke pengadilan sebagai orang bebas bukan dengan seragam tahanan,
membuat suasana persidangan semakin riuh dan penuh pengawalan dari para pendukungnya. Tuntutan publik ini tertuju satu hal mendasarkan pembuktian fisik dokumen dan keaslian ijazah di hadapan majelis hakim. Teman-teman, perdebatan soal keaslian dokumen lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 ini bukan sekadar perdebatan kata-kata atas asumsi semata. Dalam berbagai forum dan analisis pakar muncul poin-poin krusial yang dijadikan dasar pengujian ilmiah dan forensik, di antaranya. Pertama, analisis jenis kertas. Hasil pemerintahan laboratorium forensik tertentu yang menyoroti kode produksi kertas dokumen yang diklaim baru diproduksi secara manual bertahun-tahun setelah tahun kelulusan tersebut. Kedua, uji tinta dokumen. Pengujian jenis sistematis tinta pendampingan UV yang diklaim baru marak dipakai pada akhir 1990-an, sementara dokumen resmi tahun 1980-an yang umumnya memakai formula berbasis minyak alami. 3. Uji fisik dan visual. Perbedaan signifikan pada aspek tipografi, penulisan nama, hingga foto kelulusan yang muncul. Perbedaan pandangan ahli hukum maupun masyarakat. Di sisi lain, kubu pembela dan sejumlah figur seperti penasihat Kapolri, Red Arianto Sutadi, serta tim hukum pelapor menegakkan bahwa dokumen tersebut adalah sah dan asli secara legalitas institusi. Hal ini memicu silang pendapat yang sangat sengit di tengah publik. Apakah ini hukum kita benar-benar berdiri netral, menguji bukti material secara transparan, ataukah persidangan ini hanya berakhir menjadi polemik yang berlarut-larut? Masalah transparansi dokumen seorang mantan kepala negara tentu bukan sekadar isu personal, melainkan bagian dari keterbukaan informasi dan penegakan hukum di mata rakyat. Bagaimana pendapat kalian mengenai perdebatan sengit dan pembuktian forensik ini? Apakah pengadilan akan benar-benar dokumen fisik untuk diuji di depan publik? Teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Di sini teman kita Agus memberikan tanggapannya. Persidangan ini memang menjadi banget untuk diikuti. Kalau memang yakin asli, datang saja langsung ditunjukkan ijazahnya di depan hakim agar semuanya terang benderang. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Akbar memberikan tanggapannya. Salut buat Dr. Tifa yang berani menantang pembuktian langsung di pengadilan. Mari kita kawal proses hukum ini sampai tuntas. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Anjali juga memberikan tanggapannya. Bukti forensik kertas dan tinta harus diuji secara independen oleh ahli yang netral tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Ayu juga memberikan tanggapannya. Kenapa penasihat hukum atau pejabat publik terkesan pasang badan bukannya menengahi dengan adil? Publik butuh kepastian hukum yang transparan. Di sini, teman kita Bayu juga memberikan tanggapannya. Kejutan banget ya kejaksaan mengambil keputusan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ini pembuktian bahwa proses hukum masih punya dinamika tersendiri. Di sini, teman kita Bilda mau memberikan tanggapannya. Kalau kasus pencemaran nama baik, idealnya pelapor utama memang hadir untuk memberikan kesaksian langsung di depan persidangan. Di sini teman kita Charlene juga memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Masyarakat sekarang sudah
pada praktis dan cerdas. Pernyataan tanpa bukti fisik di era digital begini tidak akan membuat publik percaya begitu saja. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Dedi, juga memberikan tanggapannya. Mari kita sikapi dengan dingin dan objektif. Biarkan majelis hakim yang menilai pembuktian ilmiah di ruang sidang nanti. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, David, juga memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Analisis teknis soal kode kertas dan jenis tinta tahun 1985 vs 2000-an itu menarik banget kalau sampai dibahas rinci oleh saksi ahli di sidang. Di sini, teman kita, Melanie, juga memberikan tanggapannya. Yang paling penting adalah marwah penegakan hukum di Indonesia harus tetap dijaga, jangan sampai persepsi publik menganggap dan ada tebang pilih-pilih. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Nelly, juga memberikan tanggapannya. Salut buat kreator yang membawakan materi ini secara runut dan detail, bikin kita makin paham sudut pandang hukumnya. Teman-teman, demikian saja isu panas hari ini, dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.